Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Said Didu ya kembali membongkar kebohongan Jokowi, di mana Said Didu ya buka-bukaan terkait PT Freeport dan Blok Rokan. Nah, selama ini masyarakat berpikir bahwa Freeport itu sudah milik Indonesia 100% ya, sudah diambil alih oleh Jokowi. Ternyata terbongkar oleh Said Didu, negara tidak pernah mengambil alih Freeport. Jadi BUMN membeli sejumlah saham Freeport, itu pun tidak semua. Jadi Jokowi lagi-lagi berbohong. Nah, begitu juga dengan masalah Blok Rokan ya. Blok Rokan ini yang ada di Riau, yaitu wilayah kerja minyak dan gas terbesar di Indonesia yang ada di Riau. Jadi negara tidak pernah mengambil Blok Rokan itu. Ya memang pada dasarnya ya, kontraknya Blok Rokan ini sudah habis, sehingga kembali kepada negara. Image yang beredar di masyarakat bahwa Jokowi berhasil mengambil alih Freeport, begitu juga dengan Blok Rokan, padahal itu hanyalah ya kebohongan Jokowi yang sengaja diciptakan supaya citra Jokowi di mata rakyat atau di mata masyarakat ya begitu hebat ya. Biang kerok dari segala ini, pertama, biang kerok dari kebijakan perampukan tambang yang sedang ini oleh Prabowo. Kita tahu bahwa tim penertiban tambang ini ada lagi timnya ya? Ada timnya yang tetap ketuanya adalah Syafri Samsudin. Oke. Selaku bukan selaku Menhan ya, selaku kepala Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Oh, Dewan Pertahanan Nasional yang mengurusi pertambangan sekarang? Betul, mengurusi kedaulatan. Kedaulatan di bidang tambang ya? Bidang tambang dan kelapa sawit juga kan. Nah, itu sekarang berapa tambang yang sedang diteliti? Itu 4,3 juta hektar. Oh, astaga. 4,3 juta hektar. Yang kemarin yang ini kan timah. Bapak moyang kita nggak ada yang punya 10 hektar aja susah Bang. Ya. 4,3 juta. Okay. Dan Pak Prabowo sudah menyatakan di balik semua ini adalah bintang, mantan bintang, ketua parpol, tokoh-tokoh semua ada di balik tambang ini. Oke. Nah, yang kata Nusron Wahid 60 orang yang memiliki ya setengah dari Nah, sekarang tambang ini siapa sih penyebab kebijakannya belok? Joko Widodo. Kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga adalah Bahlil Lahadalia. Ingat, Bahlil itu pada saat itu menteri SDM-nya adalah Arifin Tasrif. Arifin Tasrif. Tapi kewenangannya dicabut, dipindahkan. Oke, disitulah saya itu membaca bahwa ini sudah terjadi perang antara PDIP dengan Joko Widodo. Karena Arifin Tasrif itu dekat dengan PDIP. Nah, itulah yang terjadi. Siapa lagi? Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani yang memberikan kebebasan pajak kepada pengusaha-pengusaha ini. Ya, tax holiday ya. Tax holiday Sri Mulyani melakukan. Jadi bertanggung jawab adalah Sri Mulyani juga ikut bertanggung jawab terhadap perampokan tambang ini. Nah, itu kalau ditambang. Gitu. Oke, IKN. Apa bagian dari biang kerok juga? IKN kan begini. IKN ini biang kerok utamanya adalah Joko Widodo juga. Dan DPR. DPR lah. Jauh ya. Yang memutuskan undang-undang pindahnya IKN. Ya, Oke. Yang kedua sebenarnya adalah bekas Menteri Bappenas. Siapa? Yang dosen UI? Bambang Brojonegoro. Bukan. Yang siapa? Yang memang punya ide memindahkan bekas Andre Ruf Caniago. Oh, tapi itu memang agak berbeda ya. Dia maksudnya dia juga biang kerok. Oke. Biang keroknya dia kan dia. Abang nuduh apa ya? Yang ngotot betul memindahkan ibu kota. Ya. Dan siapapun dia hadapi saat itu dan pasang badan untuk Jokowi. Oke, ini publik harus dibuka semua. Kalau Said Didu juga pernah melakukan hal seperti itu, buka juga. Jadi kita harus melakukan itu. Jadi Andre Ruf Caniago tidak bisa lepas tangan. Dia harus tanggung jawab terhadap pemindahan ibu kota. Kita tahu, sebutlah nama-nama. Kita tahu Bambang yang ketua otorita IKN yang mengundurkan diri. Ya kan, Bambang siapa Susantono? Ya. Pada saat dia dilantik, saya sudah menyatakan saya yakin orang ini tidak akan tahan karena saya tahu kepribadian dia. Dia selamat. Dia tidak pernah bisa bekerja di tempat yang melanggar akal sehat. Oke. Itulah Bambang Susantono. Artinya dia kerokan ya, bukan biang kerok ya. Dia kerokan selamat. Nah, biang keroknya ya. Nah, itulah. Jadi biang keroknya itu ya IKN. Dan yang ketiga itu adalah teman saya, Menteri PU Basuki. Ya, teman kita semua. Ya. Dia orang baik. Yang abang sebut tadi juga rata-rata teman kita, Pak. Pak Basuki ini tidak pernah sama sekali keluar intelektualitasnya melawan keinginan Joko Widodo. Apapun.
Iya, ya benar ya. Dia seperti kehilangan kepribadian. Dia seperti Yamin bagi Soekarno ya, membenarkan dan mencarikan kebenaran. Nah, padahal saya kenal baik orang ini. Tinggalnya juga di gang rumahnya. Iya. Nah, coba disuruh bangun kereta api Makassar, dibangun. Disuruh bangun jalan tol yang rugi, dibangun. Jadi, biang kerok berbagai persoalan infrastruktur yang tidak layak, yang membebani rakyat, itu Pak Basuki teman saya juga harus ikut bertanggung jawab. Sebagai pengambil kebijakan yang tidak pernah memberikan kata no kepada keinginan Joko Widodo. Berarti abang mau masukkan yang keempat adalah WUS. Gimana penjelasannya? Kereta cepat. Sangat jelas. Sangat jelas bahwa ini proyek pemaksaan kan. Ya kita tahulah. Jepang membuat studi kelayakan. 2. Surabaya, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bandung. Oke, ada Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung ya? Okay. Jakarta-Surabaya, Jepang menyatakan layak. Jakarta-Bandung tidak layak. Dengan bunga, pada situ Jepang menjanjikan 1%. Nah, Jakarta, kalau Bandung memang tidak layak dan tidak layak. Tidak layak itu maksudnya begini. Layak itu secara teknis nggak masuk akal, kereta api cepat di jarak 100 km, 120 km. Itu harus 400 km baru layak. Tidak tapi layak. Sekalipun begitu, Jepang tetap mengenakan dengan bunga 0,1 ya? Jakarta-Bandung. Tapi tetap nggak layak ya? Putusannya nggak layak ya? Coba, Jepang saat itu mengusulkan sekitar $5 miliar. 6 miliar dolar. 6 miliar dolar ya, betul. Datang Cina menyatakan cuma $5 miliar. Oke. 5,1. Tapi ujungnya setelah dia masuk, itu kan jebakan Cina di mana-mana begitu. Naik menjadi 7,1 miliar dolar. Naik 2 miliar dolar. Dengan bunga dinaikkan dari 1% menjadi 3,5%. Dengan alasan pembangunannya yang susah ya? Ya udahlah. Apapun itulah jebakan Cina. Nah, dengan menyatakan tidak akan membangun APBN, tidak akan menggunakan PL, tidak akan dijamin. Ujung-ujungnya menggunakan APBN dan dijamin APBN. Oke? Siapa yang ditugaskan terus menjadi bumper, biang kerok daripada kereta api cepat? Satu, Rini Sumarno. Rini Sumarno yang paling ngotot. Mantan Menteri BUMN. Waktu itu Menteri BUMN ya? Rini Sumarno. Dalam kapasitas sebagai apa dia? Ya sebagai pemilik saham kereta api. BUMN yang menginvestasi. Kan BUMN investasi kan Waskita Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jasa Marga, PT PN8, PT Kereta Api. Oke, yang membentuk KC. Ya, KC. Nah, Rini Suwandi atau Sumarno, saya nggak ngerti lagi. Rini Suwandi, Sumarno ya, suaminya yang mana? Suwandi atau Sumarno? Ya. Pokoknya, bapaknya saya nggak tahu. Ibu Rini aja kita pakai. Ibu Rini membuat studi kelayakan abal-abal. Dia memasukkan Walini, aset daripada PTP, seakan-akan harganya naik. Walini itu apa, Bang? Walini kawasan kebun teh punya PT PN8. PT PN8 ya? Ya. Okay. Dia bilang kalau lewat berarti sini harga dinaik, maka dimasukkanlah sebagai pendapatan. Layak. Itu namanya studi abal-abal. Itu Rini, Ibu Rini, nggak tahu Suwandi atau Sumarno, yang bertanggung jawab. Dan itu harus dibuka. Oke. Nah, saat itu dia ngotot, Jonan kan protes. Sampai dia nggak datang. Jonan sebagai Menteri Perhubungan ya. Dia kan tidak datang pada saat peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Setelah peletakan batu pertama dan Jonan tidak datang, Jonan diberhentikan kan? Ya. Sebagai Menteri Perhubungan. Nah, setelah itu yang ditugaskan terus menjadi sutradara tanda kutip kereta api cepat adalah Luhut Binsar Panjaitan. Masuk lagi nama. Ya. Dan nah, kita masih ingat tugas dari Presiden Joko Widodo kepada Pak Luhut adalah satu, itu meminta agar jangan berbagi negara, gagal. Meminta agar saham dari kereta api cepat itu dimiliki oleh Cina mayoritas supaya resikonya ditanggung oleh Cina. Oke, gagal. Yang terakhir disuruh bernegosiasi tentang bunga utang agar jangan 3,5%, gagal juga. Nah, jadi kepercayaan Joko Widodo kepada Luhut Binsar Panjaitan terhadap banyak hal. Tapi nanti saya tanya itu. Kereta api cepat. Oke, nanti saya tanya itu kan clear sekali bahwa gagal. Setelah Pak Luhut siapa lagi? Terus masih ingat Pak Luhut punya ide mematikan semua kereta api Parahyangan agar semua orang pindah ke WUS. Ingat kan idenya? Mungkin abang ingat. Nah, ingat. Saya rada-rada kurangnya. Itu ini lucu. Jadi yang untuk orang miskin harus dihilangkan. Iya, saya ingat itu. Banyak yang protes. Nah, yang ketiga setelah menurut saya adalah biang keroknya Sri Mulyani karena kenapa memberikan jaminan. Dan awalnya menolak. Dia memberikan jaminan. Tapi pasti itu perintah Joko Widodo. Tapi saya tidak heran. Sri Mulyani kan sudah berubah jadi Menteri Keuangan menjadi juru bayar keinginan Joko Widodo. Oke, yang kelima Bang. Kalau saya mau mengkonfirmasi, misalnya kalau di benak saya kan banyak sekali pembangunan bandara, Kertajati dan segala macam. Tapi itu mangkrak semua, dan tidak berfungsi ya.
Itu menurut saya yang kelima. Tapi ada yang kelima lagi nggak? Yang abang Yang saya melihat ini yang perlu kita bahas itu jalan tol. Jalan tol. Yang selalu dibangga-banggakan. Oh, berarti masalah siapa yang bandara ini yang keenam ya. Berarti yang kelima jalan tol. Jalan tol begini. Jalan tol publik harus tahu bahwa yang dimaksud jalan tol adalah jalan alternatif berbayar. Itu definisi jalan tol. Jadi hanya boleh membangun jalan tol kalau sudah ada jalan biasa yang sekualitas jalan tol. Baru boleh bangun jalan tol. Oke. Jangan membangun jalan tol tidak jalan itu sama dengan memeras rakyat. Iya. Nah, kita tahu banyak sekali jalan tol sekarang tidak ada jalan biasanya, atau ada jalan tol. Itu kalau kita lihat itu jalan Trans ya. Trans Asia kan nggak bisa jalan. Tidak kan kita lihat semua itu kan nggak ada berbayar. Dan jalan tol hitungannya dulu saya di dalam perancang jalan tol. Jalan tol itu baru boleh dibayar apabila hitungannya lebih efisien orang lewat jalan tol dibanding lewat jalan biasa yang tidak berbayar. Harus lebih efisien. Okay? Baru dibayar. Baru boleh dibangun jalan tol. Nah, yang kedua, yang ketiga itu bahwa jalan tol itu harus dilelang. Siapa tarif termurah itulah yang menang. Itu dihilangkan semua oleh Joko Widodo. Nah, apa dampak dari jalan tol? Supaya publik paham betapa korbannya negara ini terhadap pembangunan jalan tol. BUMN konstruksi itu harga sahamnya anjlok 95%. Loh kenapa kan jalan tol dibangun? Karena rugi semua. Oke? Ruginya karena rugi, nggak mampu membayar. Kepada kontraktor, subkontraktor. Kontraktor, tarifnya nggak cukup. Nanti saya cerita. Nah, 95%. Itu kapitalisasi pasarnya turun hampir 250 triliun. Hilang. Utang sekarang itu mendekati 400 triliun. Artinya, BUMN konstruksi sudah berkorban untuk pembangunan jalan tol ambisi Joko Widodo itu sekitar 600-700 triliun. Waskita Karya, Istaka Karya, BP? Bukan Istaka Karya. Bukan. PP, Waskita, Wijaya, Adikarya, kemudian Hutama Karya. Itu 5 ini. Ini kan waktu baru hebat banget ya. Itu yang untung besar pada saat itu hancur semua oleh ambisi Joko Widodo membangun jalan tol. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada kontrol sama sekali dan dibiarkan. Ingat, dulu kita membatasi namanya pembangunan jalan tol itu investasinya itu kalau sampai 2014 kalau dalam kota maksimum 60 miliar per kilometer. Di luar kota. 60 kilometer per apa? 60 miliar per kilometer. 60 miliar per kilometer. Oke. Di dalam kota 80 miliar per kilometer. Sekarang Pak Presiden Joko Widodo itu di atas 350 miliar per kilometer. Oh. Oke. Itu logika berapa kali lipat tuh, Bang? 3 kali lipat. 4 kali lipat. 3 sampai 4 kali lipat. Iya. Padahal harga semen tidak naik sebesar itu. Harga aspal juga tidak naik seperti itu. Artinya, ini ada markup yang sangat besar terhadap kontraktor dan subkontraktor jalan tol yang terjadi selama ini. Nah, Bang Refli Harun juga ya sebagai pakar hukum tata negara, beliau menganalisa yaitu hubungan Jokowi dengan Prabowo. Jadi menurut Bang Refli Harun, Prabowo sepertinya lagi bermain catur ya dengan Jokowi. Jadi kita sering dulu mendengar ya Prabowo ini selalu memuji Jokowi sampai mengatakan hidup Jokowi. Tetapi menurut Bang Refli Harun di balik itu Prabowo tetap menjalankan strateginya ya. Ya kita tahu Jokowi itu menjadi lawan politik Prabowo ya. Hampir 2 kali Prabowo mencalonkan tetapi kalah. Pada akhirnya pun Prabowo melakukan politik merangkak ya, masuk di dalam pemerintah Jokowi dan akhirnya berhasil menjadi presiden, dan ini pernah dilakukan oleh Putin ya di Rusia. Nah, apakah Prabowo tetap ya meneruskan daripada pemerintah Jokowi sebelumnya? Kita tahu bahwa pemerintah Jokowi meninggalkan PR yang begitu besar bagi Prabowo. Prabowo harus mencuci piring kotor Jokowi. Apalagi proyek-proyek masa lalu Jokowi yang begitu banyak masalah seperti kereta cepat Wush ya, IKN dan beberapa proyek Jokowi lainnya. Dan ini menjadi beban berat bagi Prabowo. Betul nggak sih spekulasi, anggapan, dugaan atau lebih pada harapan kalau menurut saya? Kalau saya menerjemahkan begitu bahwa Prabowo betul-betul menghapus bayang-bayang Jokowi. Kalau saya iya dan tidak ya. Kenapa saya yang tidak? Tidaknya kenapa? Gini, kalau kita lihat beberapa indikator ya, kelihatan betul ada persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Misalnya soal Putra Trisno kan? Oke. Sudah dipecat, Kunto Arwibowo. Sudah dipecat, sehari kemudian balik lagi. Tapi ada juga fenomena Hasan Nasbi. Sudah mengundurkan diri, tetap dipertahankan. Itu bacanya gimana gitu tuh? Ya, saya kira bacaannya adalah
Jokowi dan Prabowo ini selalu main catur. Sebagai lawan. Iya, sebagai lawan. Pihak berhadapan ya. Iya, pihak yang berhadapan. Okay. Jadi bidak-bidak yang dilangkahkan itu kelihatan betul bagaimana untuk menumbangkan lawan. Oh, ngeri. Nah, saya mendapatkan ini misalnya dari seorang pengamat juga yang saya baca, dan saya setuju. Salah satu bidak yang dilangkahkan oleh Jokowi adalah perpindahan IKN. Oke. Dia berharap bahwa akan dilanjutkan. Kalau IKN pindah, maka Prabowo akan di sana, sementara wakil presiden di sini. Dibalik. Iya kan? Karena dia menjadi ketua aglomerasi kan? Aglomerasi ya. Iya kan? DKI dan sekitarnya. Ya. Ya. Nah, itu orang menganggapnya itu bukan hanya sekedar ingin dia legacy pindah ibu kota, tapi itu sebuah strategi. Iya. Oleh Prabowo di stop itu. Cara nyetopnya adalah tidak ada perpindahan. Bahkan saya mendengar bahwa dari seseorang yang bertemu langsung Prabowo di luar negeri, orang Indonesia yang cerita kepada saya, dia bilang sampai 10 tahun pun saya nggak akan pindah. Maka, 2 periode ya. Iya, maka saya percaya bahwa Prabowo tidak akan pernah memindahkan ibu kota. Cuma dia lip service tetap dilanjutkan, tapi dengan anggaran yang sangat terbatas. $1 miliar dia ngomong waktu di Davos. Jadi nggak signifikan kan, dan tidak juga dibos secepat-cepatnya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya lagi adalah rupanya bidak baru lagi Gibran kemudian cari wilayah-wilayah pencitraan, lapor mas dan lain sebagainya, kemana-mana. Kemana-mana dia kasih susu, kasih makanan dan lain sebagainya. Pokoknya dia politik pencitraan aja. Sama Prabowo kelihatannya di stop ini. Sampai kemudian ada sinyal yang mengatakan bahwa Gibran akan disuruh untuk menyelesaikan masalah Papua. Di Papua, betul. Langsung pemimpin pemberontakan itu bilang, emang bisa apa dia? Karena itu permasalahan yang tidak gampang. Ya, judulnya Ketua Percepatan Pembangunan Papua. Keren sekali itu berkata di sana. Jadi karena itu menurut saya memang permainan catur ini terus menerus. Jadi betul ya, Bung Refli setuju ya bahwa ini adalah bukan cuma sekedar sinyal, tapi sekaligus provokasi Prabowo bahwa ini jurus gua di papan catur ya, gua bukan penerus lo, begitu kurang lebih nggak? Iya, karena begini, kan katanya Jokowi guru politiknya Prabowo. Ya, itu diklaim berkali-kali. Wah, itu guru politiknya. Tapi betul barangkali Dr. Tiva ya, saya harus jujur, saya dengar dari Dr. Tiva. Dalam hal apa guru politik? Dalam hal sen kanan belok kiri. Menarik. Jadi Prabowo, hidup Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tapi besoknya Pertamina diaduk-aduk. Padahal kita tahu Reza Khalid misalnya, so long time dia menjadi backbone-nya Jokowi misalnya. Betul. Itu kan menarik jadinya. Tapi dia terus memuji-muji, tetapi Pertamina, Timah, kemudian dia embat. Nah, dalam konstelasi penegakan hukum, orang mengatakan, saya juga setuju bahwa kejaksaan itu kelihatannya sudah berada di bawah kendali Prabowo, tetapi KPK masih dikendalikan oleh apalagi polisi. Jokowi. Karena kan polisi juga di sana. KPK. Ketuanya masih bintang 3 aktif, baru pensiun kemarin ya. Iya.